Ketika kehidupan penuh dengan keceriaan, maka pandangan hidup kamu akan penuh dengan keceriaan. Memandang dunia layaknya film yang serba happy. Bahkan, mungkin masalah-masalah yang kamu hadapi lebih seperti permainan, seperti puzzle-puzzle yang menarik untuk dipecahkan. Tapi apa yang terjadi jika kita fokus pada satu kesalahan yang kita perbuat di masa lalu? Alhasil kita merasa tertekan dan cenderung menyalahkan diri sendiri. Dan satu pertanyaannya, bisakah kamu bertahan dengan keadaan yang seperti itu? Dengan menyalahkan diri sendiri? Jika iya, kamu berada di video yang tepat, di mana kita melalui video ini akan belajar mengenai self-esteem atau penghargaan diri. Oke, sebelum mulai, perkenalkan nama saya Septiani Setiatiwi Putri Rianti, NIM 169 dari kelompok 4, dan saya nggak sendiri, saya juga ditemani oleh teman-teman anggota 4 lainnya, yaitu Halo, nama saya Sergil Farezi, NIM 144. Hai, kenalin, aku Maya Dwi Oktawiana, NIM 166. Nama saya Salsabila Soleha, NIM 1907010170. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Diavina Aprilia, NIM 165. Halo teman-teman, kenalin aku Salsa Diva Aksa Maharani, NIM 168. apa kamu pernah mendengar istilah self-esteem atau penghargaan diri? Hal ini berfokus pada bagaimana kamu menilai diri sendiri dan akhirnya bisa menerima dan mencintai diri sendiri. Karena berfokus pada penilaian diri, self-esteem menjadi bagian dari karakteristik seseorang yang sangat penting untuk pengembangan dirinya. Terlebih jika individu tersebut memiliki self-esteem yang sehat. Sayangnya, tidak semua orang menyadari betapa pentingnya menilai diri sendiri dengan hal positif. Tidak sedikit orang yang memiliki penghargaan yang rendah pada dirinya, atau bisa disebut dengan low self-esteem. Meskipun pada awalnya dianggap memiliki low self-esteem, seseorang bisa mengubahnya menjadi penghargaan diri yang lebih. Nah, untuk tahu lebih lanjut, simak penjelasan sampai akhir ya. Apa itu self-esteem? Dalam psikologi, self-esteem atau harga diri merupakan gambaran penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Penghargaan diri ini biasanya meliputi menghargai, mencintai, mengapresiasi, dan mempercayai diri sendiri, yang bisa dilihat dari bagaimana seseorang bersikap atau berperilaku, berpenampilan, serta emosi. Self-esteem merupakan salah satu ciri kepribadian yang cenderung stabil dan bertahan lama. Self-esteem memiliki peran yang sangat penting dalam setiap diri individu. Jika seseorang memiliki penilaian diri yang rendah, orang tersebut akan merasa bahwa mereka tidak bisa berperan penting dalam perkembangan mereka. Bahkan, orang yang memiliki self-esteem rendah akan merasa tidak aman, bahkan tidak memiliki motivasi. Maka dari itu, penting untuk memiliki self-esteem yang sehat untuk menghindari hal-hal seperti ini. Dengan membiasakan diri berpikir positif tentang diri sendiri, akan membuat kita lebih termotivasi dan lebih mencintai diri sendiri. Itu yang menjadi poin penting dalam self-esteem. Hal ini pun didukung oleh teori dari Abraham Maslow, seorang psikolog asal Amerika Serikat yang melahirkan teori hierarki kebutuhan. Dalam teorinya, Maslow mengungkapkan bahwa penghargaan diri atau self-esteem merupakan salah satu hal yang mendasari motivasi seseorang untuk bisa tumbuh sebagai pribadi dan mencapai aktualisasi diri. Lalu, apakah self-esteem dan self-confident itu sama? Mungkin dari video penjelasan sebelumnya teman-teman menganggap keduanya itu sama, padahal keduanya memiliki hal yang sangat berbeda. Untuk self-esteem atau penghargaan diri lebih berfokus pada bagaimana seseorang dalam menilai diri sendiri. Sedangkan self-confident lebih berfokus pada bagaimana seseorang dalam melihat kemampuan yang ada dalam diri sendiri dan bagaimana dalam menyikapinya. Lalu untuk self-confident itu tergantung pada situasi dan kondisi yang berlangsung. Sedangkan untuk self-esteem tergantung pada atau berfokus pada sesuatu yang sudah terjadi.
Contohnya seseorang yang memiliki self-esteem yang positif, tetapi ia memiliki krisis kepercayaan diri, maka belum tentu ia dapat mengatasi situasi yang menjadi kelemahannya. Kamu akan terus memiliki keraguan bahwa kamu tidak akan mampu untuk sukses dalam hal apapun yang kamu lakukan. Sebaliknya, memiliki self-esteem yang sehat dapat membantu dalam meraih kesuksesan yang kamu inginkan. Dengan menjalani hidup yang positif, tegas, dan menghargai diri sendiri, kamu akan merasa yakin bahwa target yang kamu buat akan tercapai. Selain itu, self-esteem yang membuatmu mencintai diri sendiri akan menimbulkan keyakinan bahwa kamu mampu mencapai tujuan yang kamu harapkan. Apakah teman-teman udah merasa memiliki self-esteem atau penghargaan diri yang sehat? Lalu gimana ya ciri self-esteem yang sehat itu? Nah, aku akan kasih beberapa cara sederhana untuk teman-teman lebih mengetahui bahwa teman-teman udah memiliki penghargaan diri yang sehat. Nah, yang pertama, kita nggak mudah berlarut-larut dalam masa lalu atau pengalaman-pengalaman yang buruk atau negatif. Yang kedua, kita mau mengutarakan kebutuhan diri kita sendiri. Kita maunya apa, kita nggak suka terhadap apa, itu kita akan mudah mengutarakan itu. Lalu yang ketiga, mudah untuk merasa percaya diri. Yang keempat, kita memiliki cara pandang hidup yang positif. Nah, dan kita juga nggak segan untuk berkata tidak jika kita merasa enggan atau tidak mampu untuk melakukannya, atau kita nggak suka, kita akan gampang untuk berkata tidak. Lalu yang terakhir, kita dapat menerima kekuatan dan kelemahan secara menyeluruh dari diri kita sendiri. Nah, selain self-esteem yang sehat, gak jarang juga dari individu memiliki penghargaan diri yang rendah. Nah, mungkin teman-teman harus mengubah cara pandang teman-teman terhadap diri teman-teman sendiri nih. Nah, lalu apa aja sih masalah yang bisa ngebuat kita memiliki penghargaan diri yang rendah? Nah, yang pertama, sering banget kita berpikir bahwa orang lain jauh lebih baik daripada diri kita sendiri. Yang kedua, sulit banget buat kita mengutarakan keinginan atau kebutuhan yang kita mau dari diri kita sendiri. Yang ketiga, kita lebih fokus pada kelemahan yang ada daripada diri kita, sampai kita lupa bahwa kita banyak sekali kelebihan yang kita punya. Nah, kita juga sering banget ngerasa cemas, malu, depresi, sedih, khawatir. Nah, individu dengan penghargaan diri yang rendah itu memiliki pandangan hidup yang negatif. Kita bawaannya tuh negatif gitu. Kita susah banget buat berpikir secara positif. Nah, kita sering banget takut gagal padahal kita belum pernah mencobanya sama sekali. Lalu selanjutnya, kita sulit banget buat menerima feedback yang positif atau saran dari orang lain yang positif yang bisa membangun kita. Kita sulit banget buat menerima itu semua. Selanjutnya, sulit banget buat kita untuk berkata tidak dengan sesuatu yang kita nggak suka, kita nggak mau kerjain, itu kita sulit banget buat nggak deh, kayak gitu. Lalu selanjutnya, kita sering banget mengutamakan kebutuhan orang lain sampai kita lupa dengan kebutuhan kita sendiri. Padahal kebutuhan diri kita sendiri jauh lebih penting daripada orang lain. Lalu yang terakhir, sulit banget buat kita menumbuhkan atau membangun rasa percaya diri. Kita bawaannya tuh insecure, kita nggak percaya diri pada diri kita sendiri. Kita bawaannya orang lain itu lebih baik daripada kita, diri kita sendiri. Nah, setelah teman-teman tahu ciri self-esteem yang sehat, lalu teman-teman itu sering gak sih ngerasa minder atau sulit untuk mencintai diri sendiri? Itu tandanya teman-teman perlu meningkatkan self-esteem atau lebih menghargai diri sendiri. Ada beberapa cara loh yang bisa teman-teman coba untuk meningkatkan self-esteem teman-teman. Yang pertama yaitu kurangi sifat perfeksionis. Nah, teman-teman di sini pasti rata-rata selalu mempunyai sifat perfeksionis ya. Jadi gini teman-teman, setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan atau ketidaksempurnaan. Dan itu hal yang
belajar itu membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna, dan kita harus menerima ketidaksempurnaan itu dengan lapang dada. Jangan hanya mengakui prestasi, tapi kita juga harus mengakui kesalahan yang pernah kalian buat. Dengan begitu, teman-teman juga mampu untuk mempertahankan pikiran positif sembari belajar untuk mengembangkan diri dari kesalahan teman-teman. Dan cara untuk meningkatkan self-esteem yang kedua yaitu berbicara hal positif untuk diri sendiri. Maksudnya gimana sih? Jadi gini teman-teman, sekarang kita sering mendengar istilah self-talk, di mana self-talk itu disebut berbicara kepada diri sendiri, dan itu bisa mempengaruhi self-esteem teman-teman. Self-talk baik pembicaraan positif atau pembicaraan negatif itu berkorelasi dengan cara teman-teman menghargai diri teman-teman sendiri. Dan untuk meningkatkan self-esteem, teman-teman bisa mulai membiasakan diri dengan berbicara hal yang positif tentang diri teman-teman. Belajarlah untuk tidak berlarut dalam pikiran negatif. Salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan jika dihampiri pemikiran negatif yaitu dengan berkata stop atau kata perintah lain yang bisa memberhentikan pikiran tersebut. Setelah itu, mulailah fokus pada hal-hal yang membangun dan memotivasi diri agar teman-teman bisa merasa lebih baik. Dan cara yang ketiga yaitu jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain dan apa yang mereka punya akan membuat teman-teman kurang menghargai diri sendiri. Akan selalu ada orang yang lebih baik dan bisa melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan. Dan self-esteem itu bukan untuk membuatmu lebih unggul dari orang lain, tapi bagaimana kamu menerima dan fokus pada dirimu. Daripada dengan orang lain, bandingkan dirimu dengan dirimu yang sebelumnya. Bila dirasa ada hal yang perlu kamu perbaiki, maka perbaikilah. Dengan membandingkan diri sendiri dengan hasil yang telah dicapai, kamu akan lebih termotivasi serta menerima dan mencintai diri sendiri. Dan cara yang keempat yaitu lakukan hal-hal yang membuatmu senang. Bila teman-teman melakukan hal-hal yang teman-teman sukai, otomatis teman-teman akan lebih termotivasi dan banyak berpikir positif. Jadi, pikirkan apa saja hal-hal yang teman-teman senangi. Jika teman-teman memiliki hobi memasak, membaca, atau hobi lainnya, sisihkanlah waktu tersebut untuk melakukan hobi itu. Dan kalau teman-teman senang melakukan, itu akan berdampak positif pada self-esteem teman-teman. Dan cara yang kelima yaitu atasi kegagalan dan kesalahan dengan cara yang positif. Coba deh, sesekali teman-teman harus keluar dari zona nyaman. Dan tidak ada yang menjamin bahwa teman-teman itu akan selalu sukses. Ingat, kegagalan atau melakukan kesalahan dalam suatu proses itu merupakan hal yang normal. Akan tetapi, teman-teman perlu mengatasi dengan cara yang positif agar lebih menghargai diri sendiri. Jadi, ketika teman-teman melakukan kesalahan atau merasa gagal, jangan terlalu larut dalam hal tersebut. Berusahalah untuk lebih optimis dan mencari peluang lain yang dapat memperbaiki situasimu menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk mengambil pelajaran dari setiap kegagalan. Mendengar dukungan dari berbagai pihak saat kamu merasa gagal juga dapat meningkatkan self-esteem loh. Dan cara yang keenam yaitu hindari lingkungan dan hubungan yang toksik. Lingkungan yang toksik itu hanya menimbulkan perasaan yang negatif dan berpengaruh buruk pada tingkat self-esteem. Lingkungan yang toksik itu bisa terjadi di mana saja loh, seperti di lingkungan kerja, pertemanan, bahkan keluarga sekalipun. Ciri-ciri lingkungan toksik yaitu jika teman-teman selalu memiliki rasa marah, takut, dan enggan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan tersebut. Intinya, lingkungan yang toksik akan membuatmu sulit untuk mencintai diri sendiri. Dan disarankan demi kesehatan fisik dan mental, teman-teman harus menghindari dan menarik diri dari lingkungan tersebut. Sebaiknya,
Dekatkan diri teman-teman dengan orang-orang yang selalu mendukung dan membuat perasaan teman-teman menjadi lebih baik, sehingga kalian bisa lebih menghargai diri sendiri. Dan cara meningkatkan self-esteem yang terakhir yaitu kembangkan self-care. Menerapkan self-care bukan berarti teman-teman itu harus berfoya-foya ya. Banyak loh hal-hal positif yang bisa teman-teman lakukan untuk merawat diri tanpa harus mengeluarkan budget. Efeknya pun sama, yaitu untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan emosional. Bila teman-teman merawat diri, suasana hati pun akan meningkat dan mengurangi kecemasan, serta membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitar teman-teman. Self-care juga merupakan salah satu cara untuk lebih menghargai dan mencintai diri sendiri. Nah, jadi sekarang teman-teman udah paham ya, self-esteem atau penghargaan diri itu merupakan salah satu hal yang penting yang dapat menentukan apakah kamu akan sukses dalam menjalani hidup atau tidak. Bila ingin berkembang menjadi individu yang lebih baik, penghargaan diri bisa teman-teman tingkatkan ke arah yang lebih sehat dan lebih positif. Penjelasan tadi dapat membantu teman-teman untuk mengenal self-esteem lebih dekat dan bagaimana cara meningkatkannya. Jika teman-teman sudah paham, yuk sama-sama kembangkan self-esteem yang sehat dan positif.